Baik, terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya ini ada HP saya pakai stopwatch nih Pak Ketua. Sehingga saya yakin tidak lebih dari 5 menit. Ya. Yang saya hormati Pak Kapolri dan juga jajaran, saya agak menahan diri Pak untuk memberi apresiasi kepada Bapak. Karena dari tadi saya lihat semua mengapresiasi. Kenapa saya harus menahan diri? Karena kerja-kerja yang Bapak lakukan untuk menuntaskan kasus Brigadir Joshua ini masih belum selesai, Pak Listio Sigit. Keluarga perlu keadilan, Pak. Keluarga Joshua tentu saja. Karena itu kita masih menunggu, Pak, kerja-kerja yang dilakukan oleh Pak Kapolri. Saya hakul yakin bahwa apa yang Bapak lakukan itu sudah on the track, Pak. Buktinya dari mana? Buktinya adalah dari ketika kasus ini mencuat, itu berbagai survei menunjukkan, ini tentu persepsi Pak ya, persepsi publik, itu sangat drastis turun Pak. Tapi begitu Pak Kapolri membentuk tim sus, kemudian melakukan beberapa hal ya, yang kemudian menetapkan FS sebagai tersangka, mulai Pak, kepercayaan publik mulai naik. Artinya apa? Publik itu melihat Pak Listio Sigit dan jajaran tentu saja itu bekerja secara sungguh-sungguh terhadap kasus yang sekarang menjadi trending topik gitu. Saya perlu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak, Tuhan Yang Maha Esa, melalui tangan Pak Presiden Jokowi yang meminta secara terus-menerus. Saya hitung 4 kali Pak, meminta agar kasus ini dibuka secara transparan, jangan lagi ada yang tutup-tutupi, jangan lagi ada yang direkayasa, kemudian juga lewat tangan-tangan netizen, karena saya yakin kalau itu tidak diramaikan, saya tidak tahu Pak, nasib kasus ini apakah akan lurus seperti yang sekarang ini, termasuk juga kepada Pak Kapolri tentu saja. Kalau Pak Kapolri tidak tegas, tentu juga kasus ini tidak akan berjalan seperti semestinya. Saya tidak bicara kasus yang sudah diungkap oleh banyak orang. Ada 2 hal Pak yang ingin saya sampaikan. Polisi ini era reformasi adalah institusi yang sangat powerful Pak. Dia mengurusi orang dari mulai orang lahir sampai orang mati diurusin oleh polisi. Bisa berurusan dengan polisi gitu. Jadi benar-benar powerful ya. Sehingga seorang Kapolri tentu saja punya kekuasaan yang besar karena dia mengemban institusi yang sangat powerful. Ada yang mengingatkan Pak Listio Sigit bahwa power itu tentu korup Pak. Apalagi kalau powernya itu tidak diawasi Pak. Buktinya ya kasus ini Kadipropam, polisinya polisi, bagaimana kalau nggak ada yang ngawasi, kalau Kadipropamnya yang melakukan itu. Karena itu menurut saya ini momentum Pak yang perlu juga di RDP pertama dulu saya sampaikan ke Pak Listio Sigit kalau masih ingat, kalau ada Kapolda nakal, kalau ada Kapolres nakal, main proyek, meres, jangan dimutasi Pak, pidanakan. Saya nggak nyebut bintang 3 karena bintang 3-nya udah bagus-bagus saya lihat. Pak Doviri yang humble saya lihat, saya tahu betul ya. Kemudian Pak Agung yang komitmen dan tegas dalam bersikap. Pak Agus ini juga tegas saya lihat. Paling tidak tegasnya dari konferensi pers saya lihat Pak Agus tegas tuh kemarin. Kemudian ada Pak Anang yang sekarang udah bintang 3 Pak Anang. Pak Gatot yang mendampingi Pak Kapolri, Pak Listio Sigit, Bapak didukung oleh orang-orang yang punya komitmen, punya integritas, jadi jangan ragu-ragu Pak. Apalagi saya dengar ASSDM-nya ini juga Adi Makayasa, yang pinter juga Pak Wahyu Widada ini. Ini jadi Bapak didukung oleh orang-orang yang luar biasa. Karena itu Bapak harus benar-benar menjalankan tugas itu dengan sebenar-benarnya Pak. Yang kedua, ini yang menjadi keprihatinan saya Pak Listio Sigit. Saya beberapa kali ke Dapil Pak,
tadi juga sempat diungkap oleh Pak Adi dan juga oleh beberapa rekan. Sekarang saya lihat polisi-polisi yang di bawah ini Pak, Kapolres, Kapolsek, mulai menikmati hidup hedon Pak. Jadi kalau bukan Kapolresnya atau Kapolseknya, istrinya Pak di medsos, pamer sepeda harga 300 juta dan lain sebagainya. Ini menyakitkan Pak. Saya bukan berarti banyak sekali polisi yang baik Pak. Saya kemarin nonton di tayangan televisi ada Kapolsek yang membagi tiap hari Jumat membagi makanan, itu kan bagus Pak. Jadi Polri ini benar, apalagi tadi sampaikan oleh Dr. Hinca yang Babin Kamtibmas itu luar biasa Pak kerjanya. Saya sering ke dapil Pak Listio Sigit sehingga tahu beberapa anak buah Bapak itu juga bagus, ada juga yang nggak bagus Pak Listio Sigit. Nah ini di tangan Pak Listio Sigit bagaimana kemudian menertibkan itu Pak. Jadi kalau ada, saya sekali lagi saya ulangi, kalau ada yang nakal-nakal jangan lagi dikasih toleransi Pak. Pak Listio Sigit, saya ini sebenarnya kasihan Pak sama Pak Kapolri ini ya. Banyak sekali yang menuntut Pak Kapolri ini melaksanakan, menjalankan roda organisasi secara merit system. Jadi menempatkan orang itu jangan like and dislike. Tadi saya dengar banyak sekali. Karena itu teman-teman di sini juga mari kita dukung Kapolri untuk tidak diintervensi. Apakah itu nitip apa ataupun yang lain gitu, kita dukung. Nah, kalau kita mendukung Pak Kapolri menjalankan fungsinya tanpa, saya yakin banyak intervensi Pak Listio Sigit. Meskipun saya kadang-kadang dengar juga, tapi tidak mesti dari sini Pak ya, maksud saya bisa juga dari luar. Nah kalau kita mengharapkan Pak Kapolri ini seperti tuntutan tadi harus merit system dan jangan meletakkan orang dalam jabatan itu like and dislike, ya mari kita dukung. Jadi kalau ada yang intervensi ya jangan berintervensi gitu Pak Sigit. Yang terakhir ini masih sudah lebih 7 menit nih. Aduh, mohon izin pimpinan, ini sudah lebih 2 menit, jadi terakhir Pak Listio Sigit, jika Bapak lurus dan benar dalam menjalankan fungsi sebagai Kapolri Pak, saya Johan Budi SP, nomor anggota A219 akan mendukung sepenuhnya. Tetapi sebaliknya Pak Listio Sigit, kalau Bapak mulai belok-belok, mulai tidak lurus dan tidak benar, saya orang pertama yang akan meluruskan Bapak. Paling tidak dengan tindakan, kalau tindakan Bapak cuek, dengan ucapan Pak. Kalau ucapan Bapak juga tidak kupris, saya akan mendoakan Pak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi keberanian kepada Pak Listio Sigit